Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan meneruskan kembali pembahasan yang lalu dari kitab penjelasan 3 landasan utama yang saya terjemahkan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan di halaman 96. Saya masih ingin menambahkan beberapa masalah penting terkait bid'ah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita ulang sedikit bahwa di antara konsekuensi seseorang bersyahadat bahwasanya nabinya adalah Muhammad yang merupakan utusan Allah adalah bahwasanya dia tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang diajarkan Nabi. Dengan analogi yang mudah, meskipun dalam konten atau di dalam permasalahan dasarnya adalah permasalahan yang tidak syar'i, yaitu manakala seseorang diberikan instruksi oleh instruktur senam lalu kemudian dia bergerak dengan gerakan yang bukan gerakan instruktur, ini sama dengan melecehkan instrukturnya. Meskipun ini bukan permasalahan yang syar'i, yaitu masalah senam, karena ini pembahasannya lain, tapi kita bisa ambil kesimpulan bahwa bila kita diberikan instruksi lalu kemudian kita bikin dengan cara yang berbeda dari instrukturnya, ini sejatinya adalah pelecehan kepada yang menjadi instruktur. Kita diajarkan Nabi SAW untuk mengerjakan sholat, manasik, membayar zakat, berakidah, berbicara, bertingkah laku sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Lalu kemudian kita membuat tata cara ibadah yang berbeda dengan yang beliau ajarkan, yang beliau instruksikan, maka ini sama dengan melecehkan Nabi SAW. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa sebuah perbuatan yang mengada-ngada tidak sesuai dengan tata cara Nabi di dalam beribadah itu disebut dengan bid'ah. Dan bid'ah ini adalah istilah yang dipopulerkan oleh Nabi SAW. Maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim alergi dengan kata bid'ah. Seolah-olah kata bid'ah itu sesuatu yang sebenarnya harus dihilangkan kata tersebut, tidak boleh diucapkan, tidak boleh dibahas, padahal Nabi Muhammad SAW yang mengenalkannya kepada kita dan mengajarkan kepada kita untuk menjauhinya. Dan yang namanya bid'ah yang dilarang adalah yang dalam masalah agama. Adapun yang dalam masalah dunia, maka ini tidak mengapa. Karena yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah menjauhi perkara mengada-ngada, mengarang-arang sendiri cara ibadah yang Nabi SAW tidak tuntunkan, yakni dalam masalah agama. Sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa tidak bisa seseorang beribadah hanya dengan sekedar niat baik saja. Kita contohkan pada pertemuan yang lalu bagaimana murid-muridnya Ibnu Mas'ud yang diingkari oleh gurunya yaitu Ibnu Mas'ud ketika mereka berzikir dengan menggunakan alat bantu berupa batu-batu yang mereka mengatakan niat kami baik. Oleh Ibnu Mas'ud, batu-batu yang mereka gunakan untuk berzikir ditendangi, dan Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan mereka meskipun niat mereka baik. Ini menunjukkan bahwa dalam beribadah tidak cukup hanya dengan sekedar niat baik saja, butuh kesesuaian dengan tuntunan Nabi SAW. Kita contohkan pada pertemuan yang lalu ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Burdah bin Niyar yang menyembelih kurbannya sebelum salat Id. Maka Nabi SAW mengingkari dan mengatakan harus diganti dengan yang lain. Padahal Abu Burdah sudah mengatakan niat dia adalah untuk memberi makan-makan bagi orang yang lapar. Karena hari Idul Adha adalah hari makan-makan. Niat Abu Burdah tidak dijadikan oleh Nabi SAW sebagai bahan pertimbangan untuk melegalkan yang dia kerjakan, karena niat baik tok nggak cukup, harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW.
Kita contohkan juga pada pertemuan yang lalu ketika 3 orang sahabat Nabi mengatakan mulai hari ini saya akan puasa dan tidak akan buka. Saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikah dengan para wanita. Tujuan mereka baik, yaitu ingin mengejar ketertinggalan pahala dari Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW dengan alasan mereka tidaklah membenarkan apa yang ingin mereka kerjakan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam beribadah niat baik saja tidak cukup, harus ada tuntunan Nabi. Kemudian kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu, tidak semua hal kita nilai bid'ah secara sporadis. Maka tidak benar pula bila ada yang menuduh. Ketika ada dai yang mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, lalu dituduh secara sporadis, Anda sedikit-dikit bid'ah. Apa-apa dibilang bid'ah. Ini adalah tuduhan ngawur. Dan menuduh tanpa bukti itu dosa. Yang benar, apa yang memang bid'ah maka dikatakan bid'ah. Apa yang tidak maka tidak. Dan dalam menetapkan sesuatu itu bid'ah atau bukan ada kaidahnya. Maka kita menghukumi sesuatu bid'ah tidak sembarangan. Ada kaidah-kaidahnya. Sudah kita bahas ada berapa waktu itu? Ada 6. Di antaranya adalah apa? Bahwa yang kita nilai bid'ah yang terlarang apabila dia berkaitan dengan agama. Maka kalau seandainya kita berbicara masalah agama, barulah itu masuk dalam ranah ini bid'ah atau bukan. Maka jangan membantah kami ini bid'ah atau bukan dengan cara membandingkan yang kami bahas dengan sesuatu yang bukan agama. Seperti sebagian dai yang kurang pemahamannya dalam masalah bid'ah, yang mereka mau setengah-setengah, setengah sunnah, setengah bid'ah. Kalau di Istiqomah ceramahnya kayak sunnah, tapi nanti giliran di masjid-masjid hijau ceramahnya melegalisasi bid'ah. Jadi seperti musang berbulu kucing. Ya, kalau di tempat yang lain mukanya tampilnya beda, maka di tempat yang lain berbeda pula. Mereka mengatakan, kalau semua bid'ah, lalu kenapa kalian pergi umroh dan haji pakai pesawat? Maka kita jawab, Anda berbicara dengan kami mengkomparkan 2 masalah yang tidak apple to apple. Kami bicara masalah agama, Anda bicara masalah dunia. Emang pesawat masalah dunia apa masalah agama? Masalah dunia. Maka lepaskan dalam masalah itu karena kami bicara masalah agama. Misalnya bid'ah menyembah kubur. Atau bid'ahnya orang-orang yang suka datang ke kubur, membaca surat Yasin dan meminta-minta kepada yang dikubur. Datang ke kuburan-kuburan para guru, kiai, sunan. Di sana membawa sesajen lalu bersedekah, lalu berzikir, membaca Al-Quran dan meminta-minta hajat di sana. Itu bid'ah, mungkaroh. Sama juga bila hari ini ada kematian, lalu di malam harinya orang mengadakan kumpul-kumpul, membaca sesuatu dan makan-makan. Ini bukan hanya sekadar bid'ah, ini merupakan bentuk meratap sebagaimana ini perkataan para sahabat. Kunna na'uddul ijtima' wa sani'at at-ta'am 'inda ahli al-mayyit min an-niyahah. Di zaman Nabi dulu kami para sahabat menganggap kalau ada orang wafat, malamnya orang kumpul-kumpul dan bikin makan-makan, itu merupakan bentuk meratap. Ini mengada-ngada. 6 anaknya Nabi dari 7 meninggal sebelum Nabi. Tidak ada acara kumpul-kumpul malam-malamnya. Meninggal Khadijah, Hamzah lebih dahulu daripada Nabi, tapi tidak ada acara kumpul-kumpul di rumah Nabi di malam harinya. Maka kalau Anda bandingkan masalah ini dibantah dengan masalah pesawat buat naik haji, Anda berbicara tidak apple to apple. Mengkomparasikan 2 hal, membandingkannya itu harus sama. Harus ada benang merahnya di antara kedua masalah. Kita bicara masalah agama, maka Anda jangan bicara masalah dunia. Yang kedua, untuk tidak sembarangan menghukumi sesuatu itu bid'ah, maka kita katakan bahwa yang kita permasalahkan adalah setiap masalah agama yang sebenarnya Nabi SAW mampu melakukannya. Kalau Nabi mau. Kalau Nabi mau, Nabi mampu. Kalau mau. Tapi nanti di kaidah ke-6 Nabi tidak mengerjakannya. Misalnya azan di sholat Id.
Nabi SAW menerapkan adzan untuk sholat 5 waktu. Tujuan adzan apa? Manggil orang sholat, supaya orang ramai-ramai datang ke masjid, ya kan? Sebenarnya Nabi SAW pun kalau beliau berpikir yang sama untuk adzan di sholat Id, maka bisa. Nabi pasti akan berpikir, sholat Id jauh lebih banyak jumlahnya daripada sholat 5 waktu. Ngumpulnya pun nggak di setiap masjid, ada tempat-tempat khusus. Maka adzan jauh lebih dibutuhkan. Tapi Nabi SAW meskipun mampu tidak mengerjakannya. Maka kita katakan setiap ada hal-hal yang ngada-ngada yang mampu Nabi kerjakan tapi tidak dikerjakan, ini salah satu ciri masuk ke dalam ranah bid'ah. Yang ketiga adalah tidak ada halangan bila Nabi mau mengerjakannya. Ada sebagian hal yang kalau ada halangannya mungkin Nabi tidak mengerjakannya, maka kita tidak bisa hukumi bid'ah. Seperti Nabi SAW tidak setiap malam tidak setiap malam bulan Ramadan sholat tarawih di masjid. Halangannya Nabi adalah kekhawatiran beliau, takutnya nanti Allah menurunkan wahyu yang mengubah sholat tarawih dari sunnah menjadi wajib. Karena kekhawatiran ini maka Nabi terhalang untuk mengerjakannya setiap malam. Tapi sampai akhir hayat Nabi tidak ada wahyu baru yang mengatakan tarawih itu wajib. Maka kita di zaman ini bisa, boleh, bahkan sunnah bagi laki-laki untuk mengerjakan tarawih tiap malam di masjid. Kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, maka kita jawab Anda nggak paham apa itu bid'ah. Bid'ah itu manakala Nabi tidak punya halangan untuk mengerjakannya. Sedangkan Nabi tidak tiap malam untuk mengerjakannya di masjid karena halangan kekhawatiran. Kekhawatiran akan berubah menjadi wajib. Dan kalau sudah jadi wajib, maka tentu akan sangat memberatkan. Wong sunnah aja berat. Ya tidak? Keempat, baru bisa dikatakan bid'ah manakala di zaman Nabi kondisinya mungkin untuk mengerjakannya. Kalau seandainya di zaman Nabi tidak mungkin untuk mengerjakannya, baru tidak dikatakan bid'ah. Contoh Nabi SAW ada keinginan untuk mengerjakan puasa Tasu'a. Pasangannya puasa apa? Asyura. Kalau Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Kalau Tasu'a 9 Muharram. Tapi Nabi tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena beliau wafat sebelum mengerjakannya di tahun berikutnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa Tasu'a bukan bid'ah. Karena memang Nabi tidak memiliki kondisi yang memungkinkan untuk beliau mengerjakannya. Tapi kalau ada seandainya di zaman ini ada sebuah perbuatan baru yang Nabi mungkin saja mengerjakannya tapi tidak mengerjakannya, maka ini bisa jadi ciri-cirinya, ini merupakan ciri-ciri bahwa hal tersebut adalah bid'ah. Misalnya peringatan kelahiran beliau yang orang bilang dengan peringatan Maulid Nabi. Sangat mungkin untuk Nabi mengerjakannya, nggak ada masalah sama sekali. 10 tahun Nabi ada di Madinah. Kalau beliau mau mengerjakannya tiap tahun minimal tahun 1, 2 sampai 9 Hijriah. Setiap malam 27 Rajab saya bilang apa tadi? Maulid Nabi ya? Maulid Nabi. Ada khilaf di antara para ulama apakah tanggal 8 Dzulhijjah ataukah 8 Rabiul Awal ataukah 12 Rabiul Awal ataukah 10 Rabiul Awal. Yang disepakati para ulama 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi. Orang kalau mengerjakan peringatan Maulid Nabi tanggal berapa? Hah? Yakin? Tanggal berapa? Antum tidak pernah mengamalkan ya? 12 Rabiul Awal. Di mana kalau dirayakan sebenarnya secara ijma' itu adalah sebenarnya peringatan kematian Nabi. Karena kelahiran Nabi ada khilaf di antara para ulama. Apakah tanggal 8 atau tanggal 10 atau tanggal 12? Anu kulihal, anggaplah tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi SAW sama sekali nggak ada sulitnya kalau Nabi mau. Tinggal bikin misalnya bubur kurma, ya, Black Forest kurma, kasih obor di tengahnya. Kalau Nabi mau, lalu kemudian menyanyi bersama dengan keluarganya. Tapi tidak diadakan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah.
Dan saya dengar sendiri dari dai-dai yang mengerjakannya, mereka bilang, memang ini bid'ah. Nah, selesai sudah. Memang ini bid'ah, tapi kan baik. Nanti soal baik, kita balik ke yang nomor satu. Niat baik aja nggak cukup bosku. Harus ada tuntunan. Nah. Yang ke-6, ke-6 ya. Kelima, ada motivasi yang sama sebagaimana kalau di zaman ini orang mengerjakannya. Yang terakhir adalah Nabi ternyata tidak mengerjakannya. Itu baru dikatakan bid'ah. Sehingga saya ringkas. Bid'ah itu manakala ada sebuah perbuatan. Orang mengatakan ini bagian dari agama. Nabi sebenarnya mampu melakukannya di zaman dahulu. Tidak ada halangan bagi beliau bila beliau mau mengerjakannya. Kondisi untuk beliau mengerjakannya sangat mungkin. Kemudian Nabi SAW sebenarnya kalau kita pikir-pikir pasti motivasinya pun ada di zaman dahulu. Tapi Nabi tidak mengerjakannya. Maka itu namanya bid'ah. Maka azan di sholat Id itu bid'ah. Karena gampang banget kalau beliau mau. Bilal azan. Tapi tidak ada perintah demikian. Menunjukkan kalau ada yang azan untuk memanggil orang sholat Id, maka dia berbuat bid'ah. Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj. Datang ke kubur, baca surat Yasin. Kemudian meminta kepada yang dikubur. Itu semua adalah kebid'ahan. Dikarenakan Nabi SAW tidak pernah mengerjakannya. Padahal kondisi-kondisi di zaman itu memungkinkan bila beliau mau mengerjakannya. Itu pada pertemuan yang lalu ya. Sekarang kita tambahkan ada beberapa poin penting tentang bid'ah. Tadi baru 2 poin berarti ya. Poin pertama adalah niat baik saja tidak cukup. Yang kedua adalah bid'ah itu manakala 1-6. Sekarang masalah ketiga. Bid'ah itu ada yang hakikiyah dan ada yang idhafiyah. Bid'ah itu ada 2. Hakikiyah. Yang kedua adalah idhafiyah. Ringkasnya hakikiyah itu murni bid'ah. Murni mengada-ngada dengan perbuatan baru. Sedangkan yang idhafiyah itu adalah bid'ah yang ditambahkan pada ibadah yang aslinya sunnah. Hakikiyah itu ibadah itu adalah bid'ah murni. Asli baru. Fresh from the oven. Yang kedua yang namanya idhafiyah itu adalah bid'ah yang terjadi pada sebuah ibadah yang aslinya sunnah. Bid'ah yang terjadi pada ibadah yang aslinya sunnah. Contoh hakikiyah adalah peringatan Maulid Nabi. Betul-betul pekerjaan baru. Nabi SAW melewati 10 tahun, bahkan 23 tahun dakwahnya, tak 1 tahun pun ada peringatan kelahiran beliau. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa orang-orang yang mengerjakannya mengakui hal ini. Meskipun nanti membelanya dengan perkataan, tapi kan baik. Seperti dulu waktu saya kerja di Jakarta, di sebuah khutbah Jumat, saya waktu itu jadi jamaah, makmum. Ada seorang khotib di Jakarta yang mengatakan, orang-orang itu tidak memahami. Kita akui memang Maulid Nabi itu bid'ah. Tapi kan ini syiar. Gitu. Kita tanya, syiar itu ibadah atau bukan Pak? Kalau dia bilang ibadah, maka balik lagi. Namanya bid'ah, itu kaidahnya adalah dia dalam masalah agama. Paham? Kalau dia bilang gini, enggak, masalah dunia. Ya sudah. Kalau memang masalah dunia, enggak perlu dibela di dalam khutbah Jumat. Karena kalau harus diangkat di khutbah Jumat, dibicarakan dalam konteks agama, ya Anda berarti mengatakan ini bagian dari agama. Dan pada kenyataannya orang-orang yang mengerjakan peringatan Maulid Nabi kadang mencela yang tidak mengikutinya. Sehingga kalau sudah main mencela,
Itu berarti ranahnya dunia atau agama? Agama. Contoh yang idhofiyah, misalnya ucapan Rabbighfirli wali walidayya setelah waladhdallin amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhum. Saya tanya, sholat itu bagian dari sunnah bukan? Aduh. Sholat 5 waktu atau sholat itu sunnah Nabi atau bukan? Sunnah. Lalu kemudian ada sebuah pertambahan baru dimasukkan dalam sholat. Paham gak nih? Yang jawab sedikit berarti gak paham. Saya tanya, coba jawab, sunnah atau bukan sunnah? Ini bagian dari tuntunan, ini bagian dari ibadah Nabi atau bukan? Ya. Salat, baca Quran, azan, haji, umroh. Paham ini? Nah, ini adalah ibadah yang asli dari Nabi. Terus orang bikin sesuatu baru di dalamnya, ditambahin. Itu namanya apa? Bid'ah yang mana? Idhofiyah. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Itu tok. Lalu orang menambah Rabbighfirli wali walidayya. Ini bacaan tambahan enggak ada di zaman Nabi. Nabi tidak mengerjakannya. Padahal Nabi mampu. Apa susahnya Nabi bilang Rabbighfirli wali walidayya? Emang Nabi enggak punya orang tua? Tapi Nabi tidak mengerjakannya. Ditambahkan dalam sholat yang aslinya sunnah. Maka ini jadi bid'ah. Paham? Contoh yang lain misalnya bid'ahnya orang Syiah yang punya tambahan lafaz adzan. Selain asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah. Ditambah dalam lafaz adzan yang tidak pernah diajarkan Nabi. Adzannya dari Nabi, tapi lafaz yang ditambahkan ke dalamnya ini ngada-ngada, ngarang sendiri. Maka ini disebut dengan bid'ah yang mana? Idhofiyah. Halo? Idhofiyah. Umroh itu dari Nabi SAW. Lalu ada orang sepanjang sa'i dia nyanyi. Tala'al badru alaina atau ya waton ya waton. Ya, yang berapa bulan lalu? 1 jamaah umroh nyanyi-nyanyi bersama sepanjang sa'i. Padahal sa'i itu imma dzikir, imma baca Quran. Meskipun boleh berbicara, tapi kalau kemudian bernyanyi bersama ini bid'ah di dalam sa'i. Padahal sa'i bagian dari sunnah Nabi. Ya atau tidak? Nah. Bid'ah di dalam umrah, di dalam haji. Misalnya ketika tawaf yang 7, selain tawaf ada kegiatan mengusap seluruh dinding-dinding, menciumi makam Ibrahim. Semoga Allah berikan antum rezeki untuk haji dan umrah. Tambahan-tambahan seperti ini disebut dengan bid'ah idhofiyah. Karena haji umrohnya dari Nabi, kita nambah-nambah dengan kegiatan yang enggak pernah dituntunkan Nabi. Itu namanya bid'ah idhofiyah. Itu masalah ketiga. Masalah yang keempat, setiap bid'ah itu kesesatan. Tidak ada bid'ah yang baik. Sebagaimana perkataan sahabat Nabi atau perkataan Nabi sendiri. Nabi SAW, coba antum lihat halaman 96, ada lafaz hadis di situ. Di bagian belakang Nabi SAW mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat. Setiap bid'ah sesat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada namanya bid'ah yang baik karena sesat itu enggak ada yang baik. Orang yang sesat aja kalau dibilang sesat marah. Menunjukkan bahwa sesat itu enggak ada yang baik. Ya. Sebagaimana juga perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu kesesatan meskipun orang-orang menganggap itu kebaikan. Maka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Kalau kita tanya kepada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka mereka punya dalil.
Tapi dalil yang salah kaprah. Jangan dipikir, ini jamaah, jangan dipikir orang-orang yang mengerjakan kebid'ahan mereka tidak punya dalil. Mereka punya dalil, tapi dalil yang salah dalam memahaminya. Apa dalilnya orang mengatakan bid'ah hasanah? Di antara dalilnya adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu. Ceritanya Nabi wafat. Setelah Nabi wafat ganti Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat ganti Umar. Nah, di zaman Umar ada beberapa kali di dalam Ramadan kaum muslimin di dalam Masjid Nabawi bikin jamaah pecah-pecah. Tempatnya satu, waktunya satu, tapi imamnya dua, jamaahnya masing-masing sesuai dengan imamnya. Maka kemudian Umar bin Khattab menunjuk dua orang saja, yaitu Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Kedua orang ini ditunjuk oleh Umar selaku Amir Mukminin untuk menjadi imam secara berganti-gantian, menjadi imam orang-orang. Jadi hanya beberapa jamaah dengan beberapa imam tadi disatukan dalam satu jamaah, tapi imamnya cuma satu. Secara bergantian yang biasanya kalau Ubay bin Ka'ab atau Tamim Ad-Dari. Setelah di malam berikutnya mereka bersatu, satu jamaah, satu imam, maka Umar berkata, "Ni'matul bid'ah hadhihi." Senikmat-nikmat bid'ah, nah ini dia. Yaitu berkumpulnya kaum muslimin dalam satu jamaah. Perkataan ni'matul bid'ah hadhihi, senikmat-nikmat atau sebaik-baik bid'ah adalah ini, disalahpahami oleh sebagian orang. Mereka mengatakan berarti bid'ah ada yang nikmat, bid'ah ada yang baik. Maka kita jawab, apa sih bid'ah itu sebenarnya? Sesuatu yang baru, mengada-ngada, ya kan? Pertanyaan kita, tarawih bersama itu apakah mengada-ngada, baru, atau sejak ada di zaman Nabi? Sudah ada sejak zaman Nabi. Berarti pelaksanaan tarawih dalam satu waktu dengan satu imam itu bukan bid'ah. Ya. Anaknya siapa itu? Pelaksanaan tarawih dengan satu imam dan satu jamaah itu sudah dari zaman Nabi. Lalu bagaimana bisa kita katakan kalau gitu bid'ah ada yang baik? Karena lagi-lagi tidak apple to apple. Perkataan Umar bin Khattab itu maksudnya adalah ini ada sunnah yang dulu ditinggalkan, yaitu berjamaah dalam satu waktu dengan satu imam, jamaahnya bersama-sama, sholat bersama mereka, sebagaimana dulu zaman Nabi. Lalu Allah meninggalkannya. Lalu kemudian sekarang dibuat kembali. Barunya di sini menurut maksudnya Umar adalah dulu ditinggalkan, sekarang diadakan baru kembali. Maka kalau ini dijadikan dalil untuk melegalisasi misalnya peringatan Maulid Nabi, enggak sama. Maulid Nabi bahkan dari zaman Nabi enggak ada. Sedangkan berjamaah satu waktu untuk sholat tarawih dari zaman Nabi, bahkan Nabi yang contohkannya. Paham ini? Di antara mereka juga punya dalil salah kaprah, yaitu hadis Nabi SAW, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha." Barang siapa yang mencontohkan suatu contoh yang baik, maka dia dapat pahalanya dan ditambah pahala orang yang mengerjakan yang meniru dirinya. Siapa yang mencontohkan dengan contoh yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya ditambah dosa-dosa orang yang mengikutinya. Lalu mereka mengatakan, tuh ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Berarti ada pula bid'ah yang baik, ada pula bid'ah yang buruk. Maka kita jawab dengan jawaban yang kurang lebih sama seperti kasus Umar. Anda bila menggunakan dalil ini perlu tahu juga dalil ini asal muasalnya apa. Siapa yang tahu? Apa sih asal muasalnya hadis ini aslinya? Apa? Ya, itu aslinya. Ceritanya adalah ketika Nabi SAW dan para sahabat sedang berada di dalam masjid, kemudian di luar masjid terlihat sekelompok orang miskin dari kalangan sahabat Nabi, yang orang sebut dengan ahlu suffah, yaitu orang-orang dari kalangan sahabat Nabi yang miskin-miskin, yang tidak punya tempat tinggal.
yang nomaden. Maka Nabi SAW melihat keadaan mereka di luar kesusahan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau bantu? Maka di antara para sahabat ini yang sedang hadir di Masjid Nabawi, ada yang lompat langsung lari ke rumah. Dengan segera dia ambil gandum dari rumahnya, dia bawa hanya dengan sekantong. Dia mengatakan ini untuk Allah dan Rasulnya, untuk mereka. Perbuatan sahabat yang pulang dan mengambil kembali gandum untuk disumbangkan kepada Ahlus Suffah dilihat oleh yang lainnya, maka yang lain juga ikut pulang balik ke masjid dengan membawa benda-benda untuk siapa? Orang-orang Ahlus Suffah itu. Maka Nabi SAW setelah itu mengucapkan, siapa yang mencontohkan contoh yang baik, dia dapat pahalanya ditambah orang-orang yang mengikutinya. Maka sahabat yang pulang bawa gandum ini mendapatkan pahala gandumnya ditambah pahalanya orang-orang yang mengikuti dia. Nabi lengkapi dengan perkataan, siapa yang mencontohkan suatu contoh yang buruk, maka dia dapatkan dosanya ditambah orang-orang yang mengikuti dirinya. Coba kita lihat konteksnya dalam masalah apa? Ada seorang sahabat yang bersedekah dengan gandum. Kita tanya, sedekah itu baru kah? Atau ajaran Nabi kah? Ajaran Nabi. Lalu bagaimana mau Anda compare, bagaimana Anda mau sandingkan dengan perbuatan yang asli baru? Sedangkan sedekah itu dari zaman Nabi. Bahkan perbuatan itu ditunjukkan di depan Nabi. Nabi melegalisasinya dengan perkataan siapa yang contohkan dengan contoh yang baik. Nah, kalau ini disandingkan dengan peringatan Isra Mi'raj, tidak sama. Isra Mi'raj bahkan dari zaman Nabi nggak pernah ada. Padahal Nabi Isra Mi'raj dari sejak Mekah 23 tahun atau bahkan 20. Ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-10 kenabian. Ada yang mengatakan di tahun ke-11 atau 12 kenabian. Sejak jadi Nabi SAW terus sampai di Mekah ada puluhan tahun, minimal belasan tahun. Kalau Nabi SAW mau di antara belasan tahun ini sudah diadakan kegiatan tiap malam 27 Rajab. Kumpul di Masjid Nabawi bikin kegiatan cerita Isra Mi'raj. Tapi apakah itu dikerjakan? Jawabannya tidak. Maka membandingkannya dengan hadis, berdalil dengan hadis man sanna sunatan hasanatan, maka Anda salah kaprah karena Anda tidak memahami apa cerita di balik hadis tersebut. Jadi pahami? Masalah yang kelima. Bid'ah itu lebih parah dari dosa, dari maksiat. Bid'ah itu lebih parah dari maksiat. Dosanya lebih besar. Dikarenakan kata Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Fa innal ma'siyata tutabu minha wa innal bid'ata la tutabu minha. Iblis itu lebih suka bid'ah ketimbang maksiat. Dikarenakan orang berbuat bid'ah itu susah dimintai tobat. Sedangkan maksiat mudah untuk dimintai tobat. Saya ulang, kata siapa tadi? Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Bid'ah itu lebih disukai oleh siapa? Iblis. Lebih disukai ketimbang apa? Maksiat. Alasannya apa? Alasannya maksiat itu bisa dimintai tobat, sedangkan bid'ah susah dimintai tobat. Coba kalau kita bilang gini, sudah Bu, tobat sudah, banyak gempa loh ini, nggak usah lagi melacur. Apa kata dia? Iya sih, tapi gitu kan? Iya sih, meskipun ada sih dan sih itu pasangannya pasti apa? Tapi kalau kita bilang tobat sudah, dia iya sih, tapi meskipun tapi artinya dia tahu bahwa itu salah, itu tidak. Sedangkan kalau kita bilang gini, sudah Pak, tobat sudah, tidak ada minta-minta di kuburan begini, minta sama Allah, tobat sudah. Kamu jangan sembarangnya, aku ini ibadah, mana di ibadah disuruh tobat, gitu kan? Itu enggak. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama kita yang lain mengatakan kalau maksiat itu bisa dimintai tobat, sedangkan bid'ah susah dimintai tobat. Sehingga iblis suka
dengan bid'ah lebih sukanya dia ketimbang maksiat. Paham? Namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Yang ke-6, panjang ini. Yang ke-6, bid'ah itu menggugurkan sunnah sepadan. Bid'ah itu menggugurkan sunnah sepadan. Kalau kita hidupkan sunnah, kalau kita hidupkan satu bid'ah, maka sunnah yang sepadan akan mati. Ini perkataan para ulama. Misalnya, misalnya pujian-pujian yang dibaca dengan menggunakan mikrofon sebelum iqamat. Astaghfirullahaladzim. Itu kan? Ya. Min kulli dzambil azim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. 1, 2. Yang sunnahnya yang dimatikan adalah berdoa dengan tenang. Karena Nabi SAW mengajarkan bahwa di antara doa-doa yang mustajab kapan? Antara azan sampai iqamah. Dengan tata cara seperti apa? Jawabnya berdoa secara sendiri-sendiri dan masing-masing orang meminta dengan permintaannya. Dengan suara yang dia lirihkan. Dia bermunajat kepada Allah. Munajat itu artinya apa? Dari kata naja atau tanaja. Berbisik-bisik. Kalau menggunakan mikrofon, itu bukan bisik-bisik. Itu memang sengaja dikeraskan. Dan gak ada gunanya kalaupun bisik-bisik pakai mikrofon. Kalau memang mau berbisik-bisik, kalau gitu untuk apa menggunakan mikrofon? Dan biasanya kalaupun tak menggunakan mikrofon, biasanya di depan mikrofon. Atau di belakang. Bahkan di tempat yang sebenarnya gak ada gitu, kadang-kadang ada orang gak tahan, dia keraskan suaranya. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim. Ada sunnah yang sepadan yang akan mati manakala seseorang menghidupkan bid'ah. Yang ke-7, bid'ah itu dilarang karena 1, sama dengan mengatakan Nabi itu pengkhianat. Sama dengan mengatakan Nabi itu pengkhianat. Kok bisa mengerjakan bid'ah sama dengan mengatakan Nabi pengkhianat? Jawabannya karena Nabi SAW, beliau itu diutus untuk mengajarkan kita segala sesuatu yang bisa membuat kita masuk surga. Itu fungsinya beliau. Manakala kita mengerjakan bid'ah, yaitu model ibadah baru yang Nabi tidak kerjakan, itu sama dengan mengatakan Nabi itu ada ibadah yang tidak dia kerjakan dan tidak diajarkan sama kita, maka kita bikin. Misal Nabi SAW tidak pernah misalnya mengajarkan sebuah ajaran kalau orang tua wafat sebelum keluar dari rumah dibawa ke kuburan, maka di bawah kerandanya anak disuruh jalan-jalan dulu. Ya kan? Di sebagian masyarakat kita, nanti keranda orang tuanya diangkat, anaknya suruh lewat kolongnya dulu. Ayo nak, suruh jalan-jalan. Kenapa cil? Udah jalan aja, jalan dulu. Ya. Biar nanti arwah orang tuamu tenang, biar kamu tidak didatanginya di mimpi. Misalnya begitu. Ini pekerjaan yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Kalau kita mengerjakannya, itu sama dengan mengatakan begini. Ini kami kerjakan, soalnya Nabi dulu lupa dia. Gini nggak diajarkannya, makanya kita bikin.
Nabi itu memang pengkhianat, memang orang itu. Masa tidak diajarkannya? Maka kita kerjakan. Itu sama. Ini perkataan Imam Malik. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i mengatakan, mengerjakan bid'ah itu sama dengan menuduh Nabi pengkhianat. Karena mengerjakan bid'ah sama dengan mengadakan sesuatu yang baru dengan keyakinan Nabi dulu tidak mengajarkannya kepada kita. Dan berarti Nabi berkhianat kepada Allah. Karena disuruh ngajarin nggak diajarinnya. Bisa dipahami? Azan dulu. Untuk bahasan ini saya cukupkan dulu. Karena setelah Isya saya nggak bisa melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Maka sesi tanya jawabnya sekarang. Adapun bahasan bid'ah insya Allah saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebagai tambahan, insya Allah di Sabtu depan 90% libur. Insya Allah, karena saya ada jadwal ngisi daurah di Jakarta. Ustadz, bagaimana cara menjawab pertanyaan orang yang selalu bilang ada bid'ah hasanah karena berpegang teguh dengan perkataan dai yang tidak sunnah? Jawabannya sudah saya jelaskan tadi. Apa dalilnya mereka mengatakan ada bid'ah hasanah? Jawabannya yang dua hadis tadi, hadis Umar, hadis tentang sahabat yang nyumbang gandum untuk ahlu suffah. Nanti bisa jelaskan dengan versi yang saya sebutkan tadi. Apa yang dimaksud oleh Umar dengan nikmatul bid'ah hadhihi? Apa yang dimaksudkan oleh Nabi dan bagaimana apa latar belakang kejadiannya ketika Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Tapi ini antum perlu hafal hadisnya. Coba antum buka buku tentang akidah, insyaallah masalah-masalah ini pasti banyak dibahas. Ada buku kecil, tapi saya tidak tahu apakah masih diterbitkan atau tidak. Di antara buku yang awal-awal dulu saya baca, judulnya Mengapa Anda Menolak Bid'ah Hasanah. Di situ dibawakan apa saja dalil orang mengatakan ada bid'ah hasanah dan apa bantahnya terhadap masing-masing dalilnya. Bolehkah memakai uang masjid untuk keperluan pribadi atau bisnis atau keluarga? Jawabannya tidak boleh. Kecuali misalnya begini. Ada di antara kaum muslimin yang sangat membutuhkan, lalu dia cari pinjaman, tidak dapat pinjaman. Lalu dirapatkan di rapat takmir, ada sebagian infak yang dipinjamkan. Ingat infak, bukan wakaf. Karena kalau wakaf, maka untuk sesuai dengan yang diniatkan oleh wakif, si pewakaf. Ini infak umum. Ya. Kemudian dipinjam, sekedar dipinjam dalam rangka membantu, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau yang dimaksud misalnya ketua takmir atau di antara takmir ada yang bersekongkol atau bendahara atau penghitung infak Jumatan, setelah dihitung infak Jumatannya lalu kemudian diambil uangnya sebagian untuk keperluan pribadi, maka ini tidak amanah terhadap uang umat. Ya. Saya ceritakan sedikit, ada sebagian orang kejadiannya begini. Di masjid itu kotak infaknya 18. Kalau saya tidak salah. Setiap kali perhitungan infak Jumat, mesti kotaknya kan dikumpulin dulu. Kalau dihitung, mesti 17. Ada selalu kotak infak yang nggak tahu kemana. Tapi kalau dicari-cari, nanti kalau sudah hari Sabtu, ada lagi 18. Paham ini? Nah, karena lama-lama curiga, dilihatlah dicari di CCTV. Rupanya kotak ke-18 itu senantiasa di balik pintu kamar kaum. Dan nanti di malam Sabtu baru dikeluarkan oleh si kaum itu. Ketika orang sudah pulang salat Isya, tidak ada, baru dikeluarkannya. Kurang lebih begitu. Nah, dari CCTV kelihatan, oh ternyata kotak yang selama ini kok aneh, ada 18 kok selalu 17, nanti hari Sabtu ada 18 lagi, rupanya diambil oleh si kaum. Maka ini termasuk nyolong duit umat. Dosanya bisa berkali lipat. Sudah nyolong, uangnya uang umat, kelakuannya di masjid. Ya. Kalau misalnya nyolong uangnya itu misalnya di parkiran, nah sama juga nggak boleh. Ya. Bagaimana jika kita mendirikan sholat bersamaan datang bencana yang bisa menyebabkan celaka? Apakah tetap sholat atau apakah menyelamatkan diri? Jawabannya bila masih bisa menyelamatkan diri, maka lebih utama menyelamatkan diri.
Jangan semoga runtuh. Itu namanya kepengen mati, dan itu namanya bunuh diri sebenarnya. Meskipun semi bunuh diri. Ya. Tapi tetap jangan dilakukan. Memang kalau masih bisa goyang-goyang masih bisa sempat lari, maka lari. Apa hukumnya memberi nama produk jualan dengan nama wayang, misalnya bakso Ramayana? Bila memang ini ada unsur agama-agama yang lain seperti Ramayana ini, sebatas saya tahu ini termasuk di antara keyakinan agama orang Hindu atau Buddha, Hindu kayaknya. Maka hindari nama-nama seperti itu. Kalau nggak salah pernah ada yang nanya seperti ini tapi via WA, maka dia mengatakan saya menggunakan nama Ramayana ini supaya dekat dengan Ramayana Rapak. Jadi orang ingat, oh Ramayana yaitu di Rapak. Maka saya jawab, kalau gitu namakan saja bakso Rapak. Ya. Ustadz, 2 minggu lagi saya akan menikah. Beberapa hari ini saya berselisih dengan orang tua perihal saya melakukan pernikahan syar'i. Orang tua inginnya yang secara adat. Bagaimana sikap saya ke orang tua? Siapa yang tanya? Ngaku aja. Nanti kita doain untuk. Setan kali ya? Nggak ada ini. Ada pertanyaannya tapi nggak ada orangnya. Pertama, semoga pernikahan antum lancar. Semoga antum sakidah, mawaddah dan rahmah bersama istri, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dulu waktu saya nikah, 1 bulan di rumah orang tua, terus saya keluar dari rumah. Saya memutuskan demikian karena saya ingin agar saya dengan istri itu lebih mandiri dan tidak terfasilitasi. Kalau kita di rumah orang tua ada kulkas, ada AC, ada ranjang, tapi kapan kita mandiri? Itu yang saya pikirkan. Maka saya pun memutuskan bersama istri untuk keluar dari rumah membawa baju-baju, dan kami ngontrak sekitar 6 rumah dari rumahnya orang tua. Kami ngontrak hanya dekat, jadi kalau tiap siang, tiap pagi atau apa, kami bisa main ke rumah orang tua. Setelah saya pindah, ada kompor dan lain-lain, sudah mulai, oh kita nggak punya kulkas nih, ada kulkas second, ada kulkas, ada ini, mulai sedikit-sedikit. Setiap saya main ke rumah orang tua, mama saya itu kelihatan marah, cemberut. Mungkin keadaannya sama, antum sama orang tua antum jadi clash, cuman kasusnya beda. Setiap saya datang, mama saya itu cemberut. Kalau ditanya itu, jawabannya itu nggak pernah misalnya 4 kata, paling 1-2 kata. Mak, mana bapak mak? Nggak ada. Mana ini kak? Mak, masjid. Makan apa mak? Sudah. Gitu. Kelihatan betul marah. Ya. Lama-lama, oh ini marah. Saya tarik mama saya. Mak sini dulu. Apa sih? Sini dulu. Saya dudukkan di kursi. Terus saya bersimpu di lantai. Saya duduk di lantai. Mama saya duduk di kursi. Saya pegang tangannya. Setelah itu saya cium tangannya. Terus saya peluk. Sambil ngomong. Mama kenapa? Bilang dulu. Terus mama saya nangis, saya ikutan nangis. Mama ndak suka kamu baru 1 bulan. Belum mama kenal istrimu. Pintar masak ndak? Rajin ndak? Suka bersih-bersih ndak? Belum kita kenal karena saya nggak pacaran. Belum kita kenal sudah dibawa lari. Ya. Kamu kayak ndak menghargai orang tua. Mentang-mentang sudah menikah. Banyak diomongin. Baru saya bilang, coba mama pikir-pikir. Dari saya kontrak berapa jauh dari sini? Cuma 6 rumah. Adakah 1 hari yang absen kami ke sini? Enggak. Istri saya sering enggak bawa makanan ke sini? Iya. Itu menunjukkan bahwa kita bisa tapi enggak jauh. Terus saya jelaskan, kenapa saya maunya begini? Karena begini dan begitu. Lama-lama sudah mama saya menangis, mama minta maaf ya. Saya minta maaf ya Maya, tapi kan harusnya gini-gini. Sudah selesai permasalahan. Antum jadi anak, jangan bilang gini, aku maunya syar'i, maunya adat, mama aja nikah. Aku yang mau nikah, bukan begitu caranya. Memahamkan ke orang tua, memang antum harus yang baik-baik. Antum harus nunggu, mak sini dulu mak, duduk dulu mak. Mamaku cantik, peluk, cium tangannya, pegang pipinya.
Atau antum duduk di sebelahnya, atau duduk di satu kursi dengannya, lalu letakkan dagu antum di pundaknya. Terus bilang, "Ma, kenapa sih harus syar'i? Karena gini loh, Ma, kita ini mau nikah, ibadah, Ma, harus sesuai dengan syar'i, Ma." Ini, dan omongkan apa yang antum ketahui. Ya, dengan perlakuan-perlakuan seperti itu, meletakkan dagu antum di pundaknya, memeluknya, antum duduk di bawahnya, insya Allah itu akan lebih mudah untuk dia pahami. Ketimbang antum yang kalau ndak mau ndak usah sudah. Saya mau nikah nih, kalau ndak mau ya ndak usah, saya kawin lari. Memang situ aja. Wah, gitu. Omongan-omongan seperti itu enggak akan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Ya. Mungkin itu saya bisa saya sampaikan kepada mungkin dari antum jomblo-jomblo yang mengalami kesulitan yang sama. Nah, terakhir, waktu saya nikah, saya belum pernah lihat. Semoga aja trendsetter, jadi saya dapat pahala banyak. Tahun 2009 saya nikah, saya belum melihat ada orang nikah di gedung nasional, laki dan perempuan dipisah. Bahkan di gedung-gedung manapun, di Banua Patra, di Gunung Bayangkara, saya belum pernah lihat sebelum 2009 ada orang nikah pas masuk tamu laki dan perempuan dipisah. Sekarang sudah ramai. Waktu saya nikah, semoga aja saya berdoa semoga saya perdana waktu itu. Karena setelah itu di Gunung Nasional saya mulai datang, diundang beberapa kali, sudah mulai pisah-pisah laki dan perempuan di gedung umum. Itu melalui proses. Saya bilang sama orang tua saya, "Mak, kalau seandainya ini harus dicampur pakai musik, mendingan kita nggak usah dah. Karena kita ini mau ibadah." Mama bilang, "Iya betul juga sih, Pak, betul itu Pak, betul. Nggak boleh sudah. Nanti Mak, kalau kita nanti malam rapat sama sepupu-sepupu, bilang kita mau tamu laki dan perempuan dipisah. Caranya di tengah itu dikasih bunga-bunga, dikasih renda-renda, jadi tidak bisa ditembus. Gitu. Kumpul kami di malam hari. Kumpul di malam hari, rapat sepupu-sepupu. Sepupu ada yang bilang, tidak bisa itu paman. Malu kita nanti. Mana ada orang di gedung begitu dipisah laki dan perempuan. Bagaimana nanti kalau dia pulang? Pak, pulang. Mamanya, pulang. Ribut nanti orang. Maka saya nyela, kan ada handphone. Halo. Kan tinggal nge-telepon. Yuk, pulang yuk. Gampang. Kalau popul kayak pakai MC. Misalnya, Ibu Solihah. Kepada Ibu Solihah ditunggu suaminya di parkiran. Mudah. Di mall aja kayak gitu. Gampang. Nggak usah dibikin repot. Kalau nggak ada musiknya paman, kayak kuburan kita itu. Ya. Kita memang nggak masalah. Kalau dengerin orang, memang nggak ada habisnya. Maka saya bilang, kakak-kakak, mohon maaf. Saya dengan mama dan bapak saya sudah bersepakat, kalau seandainya tamunya dicampur dan ada musik, maka nggak jadi. Jadi gimana dek? Bikin bunga-bunga di tengah jadi tetap indah. Dibuat dikasih pembatas laki perempuan. Di depan pas masuk sudah ada petunjuk pria wanita. Insya Allah bisa. Dan benar-benar terjadi. Alhamdulillah dipisah laki dan perempuan. Setelah itu saya mulai lihat di mana-mana di gedung-gedung umum sudah mulai kayak tadi saya lihat saya nikahi pernikahan salah seorang akhwat di gedung Kelandasan paling atas di lantai 8 dipisah. Dan tidak ada masalah, tetap indah dan tetap syar'i. Ya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.